Bab 008 112. Marco mengangguk patuh. La menatap Mora, memberi isyarat mata untuk mengikutinya. Mora menundukkan sedikit kepalanya pada Andres dan Anne sebagai tanda hormat, lalu menggandeng tangan Fier menyusul langkah lebar Marco menaiki tangga melingkar yang megah. Marco membuka pintu ganda sebuah kamar di lantai 2. Begitu pintu terbuka, aroma vanila yang lembut dan menenangkan langsung menyapa indera penciuman Mora. Kamar itu sangat luas, mungkin 3 kali lipat ukuran kamar apartemen Mora. Ranjang king size mendominasi ruangan dengan spray sutra putih bersih. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menusuk kulit begitu mereka masuk. Marco melangkah pelan menuju ranjang, meletakkan Rakael dengan kehati-hatian seorang ahli bedah. La menarik selimut tebal, menutupi tubuh putranya hingga sebatas D4 Sepanjang perjalanan, Rakael memang lebih banyak tidur, mungkin efek obat alergi atau sekadar kelelahan perjalanan jauh. Apa terlalu dingin? Tanya Marco, menyadari Mora yang sedikit mengusap lengannya. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan menuju panel kendali suhu di dinding. Naikkan sedikit saja, ucap Mora pelan. La beralih pada putrinya, berlutut untuk membantu Fier melepas jaket tebalnya. Marco selesai mengatur suhu, lalu menghampiri Fier. Tangan besarnya mengusap kepala putrinya dengan sayang. Aku akan berganti pakaian di kamarku sendiri. Kalau butuh apa-apa, pencet tombol dekat nakas itu. Pelayan akan datang melayani kebutuhan kalian. Aku pergi sebentar pamit Marco. Setelah Mora mengangguk, Marco pun keluar. Pintu tertutup rapat dengan bunyi klik halus, menyisakan keheningan di kamar mewah itu. Istirahatlah, sayang, ucap Mora sambil menggantung jaket putrinya di lemari. Mommy. Panggil Fier pelan. Gadis kecil itu duduk di tepi ranjang, kakinya menggantung. Apa mereka benar orang tua Dedi? Tanyanya dengan tatapan serius yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. 1. Ya, mereka kakek dan nenek Fier. Kenapa, nak? Ada yang salah. Tanya Mora khawatir. La menangkap raut wajah aneh dari putrinya. Insting Fier biasanya tajam. Namun, gadis kecil itu hanya menggelengkan kepalanya pelan, menyembunyikan apa yang ia rasakan. Tidak ada, aku hanya lelah. 5. Fier naik ke atas ranjang, merangkak mendekati Rakael dan memeluk adiknya. Dalam hitungan menit, ia pun menyusul ke alam mimpi. Mora menghela napas panjang, rasa lelah mendera seluruh tubuhnya. La duduk di sofa dekat jendela, mengambil ponsel dari tasnya. Aku harus menghubungi Mama, biar dia tidak khawatir, gumamnya lirih, menatap layar ponsel yang menyala di kegelapan kamar. 113. Sedikit lagi. Marco baru saja selesai mandi dan berganti pakaian santai di kamarnya. Rambutnya masih sedikit basah. La berniat kembali ke kamar Mora untuk memastikan keadaan anak-anaknya sekali lagi sebelum tidur. Namun, begitu ia melangkah keluar ke koridor, langkahnya terhenti. Andres berdiri di sana, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di D4 seolah sengaja menghadang jalannya. Kemarilah, Papa ingin bicara, ucap Andres datar, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya tanpa menoleh lagi. Marco menahan napas, rahangnya mengeras. La tahu nada bicara itu.
Itu bukan permintaan, itu perintah. Marco pun mengikutinya dari belakang, melangkah masuk ke dalam ruang kerja ayahnya. Andres duduk di kursi kebesarannya di balik meja mahoni raksasa, sementara Marco duduk di hadapannya. Seorang pelayan wanita tua masuk tanpa suara, menyajikan 2 cangkir teh herbal hangat mengepul, lalu menghilang sama cepatnya. Andres menyesap tehnya perlahan, matanya menatap tajam ke arah Marco di balik uap panas. Pewaris kelima keluarga Ramirez telah hadir di rumah ini, buka Andres, suaranya rendah namun penuh penekanan. Itu artinya, wasiat kakekmu akan segera dibuka. Dan sesuai tradisi, kedudukan yang sebenarnya akan jatuh ke tangan putramu saat dia cukup umur. Dada Marco terasa sesak. Lah tahu hari ini akan datang, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini dibahas. Putraku masih kecil, Pak. Dia bahkan belum lancar bicara. Dia tidak mengerti apapun tentang bisnis keluarga ini, bantah Marco, suaranya bergetar menahan emosi. Papa tahu, potong Andres cepat. Tapi sebagai pewaris, kamu tahu didikan apa yang harus ditanamkan sejak dini, bukan? Pendidikan, strategi, bahasa, bisnis. Itu adalah hal yang wajib dilakukan seorang penerus Ramirez. Kita tidak membesarkan anak laki-laki biasa, Marco. Kita membesarkan seorang calon raja. Marco terdiam. Memori masa kecilnya berputar kembali. Latihan fisik yang menyiksa, jam belajar yang tak masuk akal, isolasi dari dunia luar. Lah tidak ingin Rakael merasakan tekanan mengerikan itu. 6. Pa, sekarang belum saatnya, ucap Marco tegas. Lah beranjak berdiri, menolak untuk melanjutkan diskusi ini. Rakael belum mengerti apapun. Masih banyak waktu untuk membiarkan dia menjadi anak-anak. Marco berbalik, hendak melangkah pergi. Jika pewaris gagal, atau jika kamu terlalu lemah mendidiknya. Suara Andres terdengar dingin menusuk punggung Marco, maka kamu harus siap mengalihkan kekuasaan itu, atau melihat kehancuran nama Ramirez. 2. Marco mematung di ambang pintu. Tangannya mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ia melangkah keluar dan membanting pintu ruang kerja itu cukup keras. Napasnya memburu. Lah butuh pelarian. Lah butuh sesuatu yang nyata dan tidak menuntutnya menjadi pewaris Ramirez. Kakinya melangkah cepat menuju kamar Mora. 114. Karena emosi yang masih meluap, Marco langsung membuka pintu kamar Mora tanpa mengetuk. Mora, aku. Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Di depan lemari pakaian, Mora sedang berdiri membelakanginya. Dressnya sudah terlepas setengah, memperlihatkan punggung mulus dan bahunya yang terekspos. Mora yang terkejut mendengar pintu terbuka, refleks berbalik sambil menahan dress di D4D. Matanya membelalak kaget, mulutnya terbuka hendak berteriak. Marco terpaku sejenak, terpesona oleh pemandangan itu, namun segera sadar diri dan berbalik badan dengan canggung. Jantungnya berdegup kencang, kali ini bukan karena amarah. Maaf. Lirih Marco, wajahnya terasa panas. Terdengar suara kasak kusuk kain. Mora dengan cepat mengenakan kembali pakaiannya dengan benar. Rasa malu dengan cepat berganti menjadi kekesalan. Lah melangkah menghampiri Marco yang masih mematung. Membelakanginya. Lain kali ketuk pintunya dulu.
Desis Mora tajam, tangannya memukul pelan lengan kekar pria itu. Dasar tidak sopan. Marco menghela napas pelan, berusaha menetralkan detak jantungnya. La berbalik menatap Mora. Wajah wanita itu merah padam karena marah, namun di mata Marco, ia terlihat menggemaskan. Maaf, ucapnya singkat. Tanpa permisi lagi, Marco berjalan melewati Mora dan naik ke atas ranjang di sisi yang kosong. La berbaring di samping Fier, memeluk tubuh putrinya yang hangat. La mengabaikan tatapan sinis Mora yang masih berdiri berkacak pinggang. Keheningan melanda sejenak. Mora masih kesal, namun melihat Marco yang tampak begitu lelah dan rapuh saat memeluk anaknya, amarahnya sedikit surut. Kamu memberikan banyak uang pada mamaku. Tanya Mora tiba-tiba, memecah keheningan. La teringat percakapan telepon dengan ibunya tadi. Marco membuka matanya, menatap langit-langit kamar. Yah, aku baikkan. Kamu mencuri benihku, melarikan diri, tapi sebagai gantinya aku berikan banyak uang pada mama kamu untuk biaya hidup kalian. Yah, anggap saja kompensasi. Aku lihat mama kamu sangat baik telah menggantikanku merawat si kembar selama ini. Mata Mora membulat sempurna. Kata-kata mencuri itu kembali menyulut sumbunya. Kamu masih mengatakan aku mencuri. Desis Mora tak terima, suaranya tertahan agar tidak membangunkan anak-anak. Hei, ayolah Tuan Ramirez yang terhormat. Kapan aku mencurinya? 1. Marco tersenyum miring. Perdebatan ini, entah kenapa membuatnya merasa hidup. Jauh lebih baik daripada percakapan kaku dengan ayahnya tadi. La perlahan bangkit dari ranjang, lalu melangkah mendekati Mora. Langkahnya pelan, seperti predator mengincar mangsa. Senyuman misterius tersungging di bibirnya. Mora refleks melangkah mundur. Aura Marco tiba-tiba berubah, terasa mendominasi dan berbahaya. Apa yang 115. Kamu lakukan. Lupa lagi. Ucap Marco dengan suara berat yang serak, semakin memojokkan Mora hingga punggung wanita itu menabrak dinding dingin. Perlu aku ingatkan lagi, Nona pencuri. Marco, mundur. Kemarilah, biar aku ingatkan dengan cara yang berbeda. Dengan gerakan cepat, Marco menarik tangan Mora. Tubuh mungil wanita itu terhuyung ke depan dan langsung menabrak D4 bidang Marco yang keras. Marco melingkarkan satu tangannya di pinggang Mora, mengunci pergerakannya, sementara tangan lainnya menumpu di dinding, mengurung wanita itu. Tatapan mereka terkunci. Mora bisa merasakan hembusan napas hangat Marco di wajahnya. Jantungnya berdetak tidak karuan. La berusaha memberontak, mendorong D4 pria itu, tetapi Marco seolah patung batu yang tak bergeming. Lepaskan. Bisik Mora tajam. Bukankah kamu lupa kejadian malam itu? Goda Marco, wajahnya semakin mendekat. Aku akan mengingatkanmu. Tapi, bagaimana jika dengan cara yang lain? Kamu dasar Gil 4. Tiba-tiba, sebuah suara cempreng memecah ketegangan erotis di antara mereka. Kamal Ciapa ini. Becalnyaaa. Marco dan Mora tersentak hebat. Mereka serempak menoleh ke arah ranjang. Rakael sudah duduk tegak, matanya yang bulat mengerjap-ngerjap lucu, menatap sekeliling ruangan yang asing baginya.
Lalu matanya tertuju pada orang tuanya yang sedang berpelukan di dekat dinding. Mora dan Marco saling pandang dengan wajah kaget. Marco buru-buru melepaskan pelukannya, namun tetap berdiri dekat Mora. "Oh, sudah bel teman," celoteh Rakael polos sambil menunjuk Marco dan Mora. La menguap lebar, tidak peduli dengan ketegangan yang baru saja terjadi. "Kalian begitu, nono mucuhan ya. Laka mau lanjut tidur, Gecelviel. Cempit kali kamu belikan Laka tempat, 8. Bocah itu menggeliat, mendorong kakaknya sedikit, lalu kembali menjatuhkan kepalanya ke bantal empuk. Dalam hitungan detik, napasnya sudah kembali teratur. 2. Mora menahan napas, wajahnya memerah menahan malu sekaligus ingin tertawa. Marco pun tak kuasa menahan senyum gelinya. Suasana tegang tadi mencair seketika oleh kepolosan Rakael. Marco kembali menatap Mora. Kali ini tatapannya tidak lagi menggoda, melainkan intens dan dalam. Matanya turun menatap bibir Mora yang merah alami seperti buah ceri. Dorongan itu datang lagi, lebih kuat. Perlahan, Marco kembali mendekatkan wajahnya. Mora tidak mundur kali ini. La terpaku, seolah terhipnotis oleh sorot mata pria itu. Jarak di antara mereka menipis. 5 senti. 3 senti. 116. Ceklek. Pintu kamar terbuka lebar. 6. Marco, Mama oh. Maaf. 6. Suara N terdengar kaget, Marco dan Mora langsung melompat menjauh satu sama lain seolah tersengat listrik. Marco mengusap belakang lehernya dengan canggung, berpura-pura melihat lukisan di dinding. Mora sibuk merapikan rambutnya yang tidak berantakan, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Valeria berdiri di ambang pintu, matanya berbinar melihat pemandangan putranya yang salah tingkah. Bukannya marah atau tersinggung, senyum lebar justru merekah di wajah wanita tua itu. "Lanjutkan saja, maaf Mama mengganggu," ucap N dengan nada menggoda. La mengedipkan sebelah matanya pada Marco, lalu berbalik dan melangkah pergi, menutup pintu kembali dengan pelan. Mora menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, ingin rasanya ia menghilang di telan bumi saat itu juga. Sementara Marco, meski canggung, diam-diam tersenyum puas. "Sepertinya Mama setuju," gumam Marco pelan, yang langsung disambut cubitan kecil di pinggangnya oleh Mora. 25. "Maaf kawaan, makasih dukungannya, aku idah mendingan koko." 117. Tepat waktu. Hari pertama di kediaman besar keluarga Ramirez bukanlah sebuah permulaan yang tenang seperti yang dibayangkan Mora. Sebaliknya, wanita itu justru merasa seperti dilemparkan ke dalam sebuah sistem kehidupan yang asing, kaku, dan penuh kejutan. Matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur, namun kesibukan di mansion megah itu sudah dimulai seolah-olah waktu adalah musuh yang harus dikejar. Mora terkejut ketika pintu kamar tidur mereka yang besar dan berat itu terbuka tanpa permisi. Sekelompok pelayan berseragam rapi masuk dengan langkah tergesa namun senyap, membawa nampan-nampan berisi perlengkapan mandi dan pakaian ganti, seolah memberi isyarat bahwa waktu bermalas-malasan di tempat tidur bukanlah budaya di rumah ini. Tidak ada hari santai, seolah setiap detik adalah napas kesibukan yang tak boleh terbuang. 3. Rakael, putranya yang masih sangat mencintai selimut hangat,
tentu saja tidak terima. Anak itu merengek, menggeliat kesal di atas kasur empuk yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Telah dipaksa menghadapi realitas harus mandi di jam yang baginya masih terhitung tengah malam. Sementara Fier, si sulung yang selalu lebih dewasa dari usianya, hanya menurut dengan wajah mengantuk namun patuh. Mora, dengan sisa kantuk yang masih menggelayut, mau tak mau harus segera bangkit dan memandikan kedua anaknya. 8. Di dalam kamar mandi yang luasnya mungkin setara dengan ruang tamu rumah lama mereka, suara Rakael menggema memantul di dinding marmer. "Ndak enak, ayam dabel kokok di culuh mandi," gerutu Rakael dengan bibir mengerucut. Kedua tangannya bersedekap di D4 yang basah oleh sabun. Protesnya begitu polos namun syarat akan kekesalan yang mendalam. Mora hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana hatinya sendiri yang juga sedikit tertekan. Selesai mandi, dengan lembut, ia menyisir rambut basah putranya. "Raka harus tertib sekarang, sayang. Di sini bukan rumah nenek. Ada aturan yang harus kita ikuti," ucap Mora lembut, mencoba memberi pengertian. 2. Namun, penyebutan kata nenek justru menjadi pemicu kesedihan bagi Rakael. Matanya yang bulat seketika berkaca-kaca, menyadari realitas bahwa sosok yang biasa memanjakannya kini tak ada di dekatnya. "Nenek cendilian dong. Nenek kacihan dong. Siapa yang temenin nenek tidur? Siapa yang temenin nenek macak? Laka kacihan," ucap anak itu dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membayangkan sang nenek sendirian di rumah mereka yang sederhana. 2. Fier, yang sudah selesai berpakaian rapi, mendekat dan menepuk pelan kepala adiknya. Tatapannya teduh, mencoba menjadi kakak yang menenangkan. "Nanti kan kita pulang," jenguk nenek. "Tapi bukan hari ini," terang Fier bijak. 2. Nenek kacihaan Hicks. Pakti nenek lindu di long-long laka Hicks. Tangis Rakael mulai pecah. Lah membayangkan neneknya pasti merindukan rengekan manja cucunya untuk meminta susu atau makanan. 6. Mora menggelengkan kepalanya pelan, hatinya ikut terasa nyeri. Biasanya Rakael memang sering merongrong Kirana soal susu dan camilan. Tapi kali ini, anak itu justru merindukan momen di mana ia bisa menyusahkan neneknya. Mendengar celotehan polos itu, Mora merasa D4-nya sesak. Ada rasa bersalah yang menyelinap karena harus meninggalkan sang mama sendirian di rumah demi mengikuti Marco ke tempat asing ini. Pintu kamar terbuka, dan sosok tegap Marco melangkah masuk. Aura maskulin pria itu seketika memenuhi ruangan, membawa aroma kolon mahal yang segar. 118. "Wah, sudah pada mandi ya? Sini Dedi Klum dulu," sapa Marco dengan nada ceria yang dibuat sehangat mungkin. Pria itu berlutut dengan satu kaki, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk memeluk Fier. Lameng 3 kap pipi gembul putrinya itu dengan penuh kasih sayang, lalu beralih menatap Rakael yang masih mendelikkan matanya dengan sisa air mata di pipi. 2. Marco tersenyum gemas melihat ekspresi itu. "Raka enggak mau peluk Dedi, boy?" tanya Marco lembut. Bukannya menyambut pelukan itu, Rakael justru melontarkan protes yang sudah ia pendam sejak perjalanan kemarin. "Nenek laka kok nda dibawa? Emang nda muat?"
Pecawatnya kan bikel, macan dah muat, protes anak itu dengan nada menuntut. Logika anak kecilnya tidak bisa menerima mengapa pesawat sebesar itu tidak bisa mengangkut satu orang nenek lagi. Marco terdiam sejenak, sedikit kewalahan dengan pertanyaan kritis nan polos itu. La menatap ke arah Mora, memberikan isyarat mata meminta bantuan wanita itu untuk menjelaskan. Namun, Mora hanya menaikkan bahunya acuh tak acuh. La sedang malas berdebat atau mencari alasan, dan lebih memilih sibuk menyingkirkan handuk basah bekas pakai kedua anaknya ke dalam keranjang laundry. 1. Marco, bisa titip mereka. Aku ingin mandi sebentar, ucap Mora datar, menghindari tatapan mata Marco. Marco menghela napas pelan, mengerti bahwa Mora pun masih beradaptasi dengan semua ini. La mengangguk mantap. Of course. Marco meraih kedua tangan mungil anak-anaknya. Ayo sayang Dedi, kita main sebentar sebelum sarapan, ajaknya seraya membawa mereka keluar kamar, meninggalkan Mora yang akhirnya bisa menghela napas lega dalam kesendirian. La butuh waktu untuk dirinya sendiri, meski hanya sekadar guyuran air hangat di bawah shower. Sementara itu, Marco membawa kedua anaknya ke halaman belakang mansion. Halaman itu begitu luas, lebih mirip taman botani dengan rumput hijau yang terpotong rapi bak karpet beludru. Di sana, terdapat area khusus di mana beberapa kucing ras mahal berkeliaran bebas. Kucing-kucing itu memiliki rumah kecil mereka sendiri yang mewah, bukti betapa dimanjakannya hewan peliharaan di kediaman Ramirez. Mata Rakael berbinar seketika. Kesedihannya tentang nenek seolah lenyap sementara saat melihat makhluk berbulu itu. Tanpa aba-aba, ia menarik tangannya dari genggaman Marco dan berlari kencang. Kucing! Teriaknya girang, mengejar kucing-kucing anggun yang seketika bubar ketakutan melihat bocah kecil berlari ke arah mereka. 2. Sementara Rakael sibuk dengan perburuannya, Fier justru diam mematung di sebelah Marco. Tubuh anak itu sedikit menegang, matanya menatap cemas ke arah hewan-hewan tersebut. Enggak kejar kucing juga? Tanya Marco, memperhatikan perubahan sikap Fier. Fier menggeleng cepat, mundur selangkah mendekati kaki Marco. Aku tidak suka, geli, lirihnya pelan, nyaris tak terdengar. Marco tersenyum paham. Ternyata Fier takut kucing. Tanpa ragu, Marco membungkuk dan mengangkat tubuh Fier ke dalam gendongannya, melindunginya agar kucing-kucing itu tidak mendekat. Marco tahu betul teori unik tentang kucing, hewan itu biasanya justru akan mendekat pada orang yang takut atau diam, dan akan lari terbirit-birit menjauhi orang yang terlalu antusias seperti Rakael. Benar saja, para kucing ras itu kini sedang berjuang menyelamatkan diri. 119. Dari kejaran Rakael yang ingin memeluk mereka dengan gemas. Marco. Suara wanita yang tegas namun anggun memecah momen itu. Marco menoleh, mendapati ibunya, Anne, berjalan menghampiri mereka. Wanita parubaya itu tampak sempurna dengan dress paginya, rambut tersanggul rapi tanpa celah. Ya, Ma. Jawab Marco sopan. Anne menatap cucu-cucunya sekilas, lalu kembali menatap putranya. Wajahnya datar, menyiratkan kedisiplinan tingkat tinggi. Ajak mereka ke ruang makan, mereka harus disiplin soal waktu. Sarapan akan segera dimulai, dan kita tidak suka menunggu, ucap Anne dingin,
lalu berbalik dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum menyengat yang tertinggal di udara. 6. Fier menatap punggung wanita itu, lalu beralih menatap wajah Marco dengan bingung. "Apa dia ibunya, Om?" tanya Fier polos. 6. "Aku lupa, kan nama ibu Marco N. 15. 120. Jantung yang berdebar. Marco mengangguk dan tersenyum lembut, mencoba menutupi kekakuan ibunya. Tangannya terulur mengelus pipi Fier. "Bisakah rubah panggilanmu?" "Dedi." "Aku ingin dipanggil Dedi," ucap Marco penuh harap. Matanya menatap dalam kemanik mata Fier, mencari penerimaan. Fier menggeleng pelan namun tegas. "Momi belum izinkan," ucap anak itu jujur. Sebuah kalimat sederhana yang bagaikan tembok besar bagi Marco. 2. Senyum Marco berubah menjadi senyuman tipis yang menyiratkan kesabaran. "Baiklah, Dedi akan menunggu kamu memanggil Dedi. Dedi akan menunggu sampai Momi dan kamu siap," ucapnya tulus. Mata Marco kemudian beralih menatap ke arah rerumputan, di mana Rakael akhirnya berhasil menangkap seekor kucing Persia yang malang. Anak itu memeluk kucing tersebut begitu erat, menekan wajah kucing itu ke keempat dadanya hingga wajah hewan itu terlihat tertekan dan pasrah. 5. "Raka, ayo sarapan dulu," ajak Marco sedikit berteriak. Rakael yang mendengar kata sarapan, langsung bereaksi. Tanpa perasaan bersalah, ia melepaskan atau lebih tepatnya melempar pelan kucing itu kembali ke rerumputan dan berlari menghampiri Marco dengan semangat. "Kucingnya cenang ada laka di sini," ucapnya percaya diri sambil menggenggam tangan Marco. 6. Di belakang mereka, kucing yang baru saja dilepaskan itu tampak mengibaskan bulunya, seolah menghela napas lega menatap kepergian bocah itu. Suasana di ruang makan terasa jauh lebih formal dan mencekam dibandingkan di taman. Meja panjang dari kayu mahoni itu penuh dengan peralatan makan perak yang berkilau. Marco membantu kedua anaknya duduk di kursi makan yang tinggi. 1. Mata Rakael dan Fier menyusuri sajian menu di atas meja. Keduanya mengernyit. Semuanya jenis roti, croissant, baguette, sourdough, dan berbagai selai. Rakael mencari-cari sesuatu yang tidak ada di sana. 2. "Ndak ada nasi uduk?" tanya Rakael dengan suara lantang pada Anne dan Andres yang duduk di ujung meja. Keheningan melanda meja makan. Anne dan suaminya menatap ke arah Marco dengan alis terangkat, tidak mengerti bahasa cadel Rakael maupun konsep makanan yang dimaksud. Melihat kebingungan itu, Marco segera berdeham dan menjelaskan. "Maaf, Pa. Rakael dan Fier memiliki kebiasaan makan nasi saat sarapan. Di Indonesia, itu hal yang lumrah," ucap Marco, lalu menatap salah satu maid yang sedang menuangkan air ke gelas kristal. "Bisa tolong buatkan nasi goreng? Kedua anakku akan makan dengan itu." "Buat yang tidak pedas," pinta Marco dengan bahasa Spanyol yang fasih. "Baik, Tuan," balas pelayan itu, juga dalam bahasa Spanyol, lalu bergegas ke dapur. Marco mengangguk puas, lalu menyadari satu kursi masih kosong. "Ah iya, aku memanggil ibu mereka dulu." Titip keduanya sebentar, ujar Marco seraya bangkit berdiri.
Laber lalu pergi, meninggalkan kedua anaknya dalam suasana canggung yang mencekam bersama kakek dan nenek yang belum terlalu mereka kenal. 121. Fier, dengan insting tajamnya, merasakan tatapan menyelidik dari kedua orang tua itu. Tatapan mereka seolah menilai, mencari celah, namun juga ada rasa ingin tahu. 4. Kenapa kamu selalu menatap kami dengan tatapan seperti itu? Tanya Anne akhirnya membuka suara. Suaranya lembut, namun tetap terdengar berwibawa. Fier tersenyum sopan, mencoba mencairkan suasana. Kalian masih terlihat muda, balas Fier dengan bahasa Inggris yang cukup lancar untuk anak seusianya. 13. Mendengar pujian itu, wajah kaku Anne seketika mencair. La menutup mulutnya dengan anggun, matanya berbinar. Oh wow. Astaga, terima kasih. Kamu sangat manis, nak, ucap Anne tersipu. Suaminya pun tampak tersenyum bangga. Rakael mengerjapkan matanya bingung. La menoleh ke arah kakaknya. Ngobrol apa? Bisik Rakael penasaran. Nenek masih muda, balas Fier singkat, berbisik pada adiknya. Mata Rakael seketika membulat sempurna. Dengan polos dan suara yang tidak bisa dibilang pelan, ia memprotes. Momi kan ajalkan buat double bohong. Udah keliput itu, mana macih muda. Tunjuk Rakael ke arah wajah Anne. 15. Wajah Fier memucat. La membulatkan matanya, panik. Diam, desis Fier kesal, menyenggol lengan adiknya. La segera kembali menatap pasangan tua di hadapannya yang menatap mereka dengan bingung karena tidak paham bahasa Rakael. Fier tersenyum lebar, senyum palsu yang sangat meyakinkan. Adikku mengatakan kalian masih terlihat muda, dia cadel dan bahasanya sedikit sulit dimengerti, terang Fier dalam bahasa Inggris. 6. Anne dan suaminya tersenyum lega dan mengangguk-angguk senang, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja dikatai keriput oleh cucu bungsu mereka. 4. Sementara itu di lantai atas, Marco berdiri di depan pintu kamar. La mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Mora. Panggilnya. Kekhawatiran mulai merayapi hati Marco. Takut terjadi sesuatu, ia memutuskan membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci. Kamar itu kosong, namun suara gemericik air dari kamar mandi masih terdengar. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Marco menghela napas lega. Dia masih mandi, pikirnya. Pria itu berniat keluar dari kamar dan menunggu di koridor agar tidak dianggap lancang. Namun, belum sempat kakinya melangkah keluar, suara pintu kamar mandi yang dibuka terdengar, membuat Marco refleks berbalik. Waktu seolah berhenti. Terlihat Mora keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan bathrobe putih yang sedikit kebesaran. Rambut panjangnya tergerai basah, tetesan air jatuh dari ujung rambutnya membasahi bahu dan leher jenjangnya. Mora sedang sibuk mengibas rambutnya dan berusaha mengeringkannya dengan handuk kecil, membuat gerakan lehernya terekspos jelas. Pemandangan kulit yang basah dan aroma sabun yang menguar memenuhi ruangan membuat Marco meneguk lut empatnya kasar. Jantungnya berdegup kencang, sebuah reaksi alamiah yang tak bisa ia tolak. 4. 122.
Mora yang masih fokus dengan rambutnya belum menyadari kehadiran orang lain. Namun, saat ia menoleh untuk mengambil sisir di meja rias, matanya membelalak syok melihat keberadaan Marco yang mematung di ambang pintu. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Mora dengan gugup, refleks merapatkan kerabat robenya hingga ke leher. Wajahnya memerah padam. Aku tadi. Aku hanya mau menjemput." Marco tergagap, otaknya seolah blank seketika. Bingung ingin mengatakan apa dan sadar situasinya sangat canggung, pria itu memilih membalikkan badan dan bergegas keluar kamar. 5. "Maaf," ucapnya cepat sebelum menutup pintu rapat-rapat. Mora berdiri terpaku, memegangi D4 danya yang berdebar kencang. Napasnya memburu, antara kaget dan malu yang bercampur menjadi satu. "Untung saja, aku keluar dengan handuk. Coba kalau enggak," gumam Mora. 9. 123. "Dia calon istriku." Setelah berpakaian rapi dan menenangkan diri, Mora masuk ke ruang makan diantar oleh seorang maid. Melihat meja makan sudah penuh. Terlihat pemandangan yang sedikit menghangatkan hati, Marco dengan telaten menyuapi Rakael nasi goreng yang baru saja disajikan, sementara Fier makan sendiri dengan tenang. "Selamat pagi, Mora. Apa tidurmu nyenyak? Kemarilah, kita sarapan bersama," ajak Anne dengan nada yang jauh lebih ramah dibanding saat di taman tadi, mungkin efek pujian Fier masih tersisa. Mora tersenyum sopan. "Selamat pagi, Nyonya." Menarik kursi di sebelah Fier. Namun, saat ia hendak duduk, matanya bertabrakan dengan tatapan seorang pria asing yang duduk di hadapan Marco. Pria itu memiliki rahang tegas seperti Marco, namun tatapannya lebih dingin dan mefsuk. Menatap Mora lekat-lekat, seolah sedang menilai barang dagangan. Mora merasa risih, namun ia memilih duduk di kursinya dengan anggun. "Oh ya Mora, kenalkan. Ini adik Marco. Marques Castillo," terang Anne memperkenalkan putra bungsunya. Dia 10 tahun lebih muda dari Marco. 1. Mora mengangguk pelan sebagai tanda salam. Menatap sekilas pria berwajah dingin itu sebelum kembali menatap hidangan di depannya. Ada banyak jenis pastry yang asing baginya. Dirinya merasa canggung ingin mengambil makanan, takut salah etika di meja makan seketat ini. Namun, Marco yang peka segera membalikkan piring bersih milik Mora dan menatapnya lembut. "Ingin apa? Ambil saja. Atau mau kuambilkan?" tawar Marco, mengabaikan tatapan adiknya. Mora menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih. Aku ambil sendiri," balasnya, lalu dengan ragu mengambil sepotong pastry yang paling dekat. "Masih sangat muda. Apa dia tahu umur kakakku berapa? Jangan-jangan dia hanya mengincar harta karena mengira kakakku, Sugar Daddy," celetuk Marques tiba-tiba dengan bahasa Spanyol yang cepat dan tajam. Nada bicaranya penuh sarkasme. 5. Suasana meja makan seketika menegang. Semua orang menoleh ke arah Mora, mengira wanita itu tidak akan paham. Mora meletakkan garpunya perlahan. Mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Marques, lalu beralih menatap Marco dengan ekspresi datar namun mematikan. "Berapa memang umurnya?" "Sepertinya tidak setua itu untuk disebut Sugar Daddy," tanya Mora dengan bahasa Spanyol yang sempurna,
logatnya bahkan terdengar sangat natural. 1. Mata Marquez membulat sempurna. La tersedak lut empatnya sendiri. Oh. Kamu mengerti bahasaku. Balasnya, masih dalam bahasa Spanyol, namun kali ini nada suaranya berubah dari meremehkan menjadi tertarik. Cek, diamlah, Marquez. Desis Marco tajam, tidak suka adiknya mulai berulah. 1. Marquez justru tersenyum miring, senyum yang memancarkan pesona berbahaya. La mengulurkan tangannya melintasi meja ke arah Mora. 124. Marquez. Kamu bisa memanggilku sayang, ucap Marquez tiba-tiba berganti menggunakan bahasa Indonesia yang cukup lantang, meski aksennya masih terdengar asing. 2. Plak. Dengan gerakan cepat, Marco memukul tangan adiknya dan menyingkirkannya kasar sebelum sempat menyentuh tangan Mora. Jangan sembarangan. Dia calon istriku. Desis Marco kesal, matanya menyala posesif. La segera merangkul bahu Mora, menarik wanita itu mendekat seolah enggan memberikannya barang seinci pun pada sang adik. 2. N menghela napas panjang melihat kelakuan kedua putranya. Sudah, hentikan drama ini. Habiskan sarapannya, ayo, pinta N tegas. Selesai sarapan, Marco mengajak Mora dan kedua anaknya berkeliling mansion. La menunjukkan banyak ruangan, perpustakaan raksasa, ruang teater mini, bahkan ruang musik yang dipenuhi instrumen mahal. Semuanya sangat indah, memukau mata. Mora benar-benar tak menyangka ada rumah sebesar dan sekompleks ini. 1. Namun bagi Rakael, keindahan arsitektur Eropa klasik tidaklah menarik. Di sini ndak ada walung ya. Kalau Laka mau jajan gimana? Protes anak itu sambil menatap hutan belantara lewat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan luar. Baginya, rumah tanpa warung tetangga adalah kesengsaraan. 7. Marco tertawa kecil. Makanan ringan ada di dalam kulkas besar di dapur, boy banyak sekali coklat dan es krim. Sana pergi, minta maid ambilkan. Ayo Fier, temani adikmu, titah Marco pada keduanya. Fier mengangguk patuh. La menggandeng tangan Rakael yang langsung bersemangat mendengar kata makanan. Ayo, Raka ajak Fier, membawa adiknya pergi menjauh, meninggalkan Mora dan Marco berdua di koridor yang sunyi. Kecanggungan sisa insiden di kamar mandi dan meja makan kembali terasa. Mora mertiga mas jemarinya. Aku susul anak-anak, ucap Mora akhirnya, hendak berbalik. Namun, saat ia akan melangkah pergi, Marco dengan cepat menahan pergelangan tangannya. Genggaman tangan pria itu hangat dan kuat. Tatapan pria itu begitu dalam, terkesan aneh, ada campuran antara hasrat, kerinduan, dan keputusasaan. Bisa kamu izinkan anak-anak memanggilku Dedi? Tanya Marco tiba-tiba. Pertanyaan itu terdengar seperti permohonan. Mora menegang. La melepaskan tangannya perlahan dari genggaman Marco. Aku tak pernah melarang mereka, Marco, ucap Mora jujur. 1. Marco menghela napas kasar, menyugar rambutnya ke belakang. Tapi Fier bilang, dia gak mau memanggilku Dedi sebelum kamu izinkan secara lisan. Anak itu. Dia sangat sayang padamu, ucap Marco kekeh, suaranya sedikit frustrasi. 2. Mora terdiam sejenak. La tahu Fier memang sangat menjaga perasaannya.
Nanti aku katakan pada anak-anak. Beri. 125. Mereka waktu, balasnya pelan, lalu kembali melangkah pergi. Namun, baru beberapa langkah, entah mengapa instingnya menyuruhnya untuk berbalik. Mungkin karena nada suara Marco yang terdengar ganjil tadi. Saat Mora menoleh ke belakang, matanya justru melihat Marco membelakanginya. Pria itu menunduk, kedua tangannya sibuk menutupi wajahnya. Marco. Panggil Mora ragu. Marco tersentak. La tidak membalikkan badannya. Samperin anak-anak saja, aku ada perlu sebentar. Seru Marco dengan suara yang terdengar sengau dan tertahan. Tanpa menunggu jawaban, pria itu melangkah cepat, hampir berlari pergi menjauh dari Mora, masuk ke salah satu lorong gelap di sisi kanan. 4. Mora berdiri bingung melihat kepergiannya yang tergesa-gesa. Ada apa dengannya? Gumam Mora. La hendak beranjak menyusul anak-anak, namun matanya menangkap sesuatu yang ganjil di lantai marmer putih tempat Marco tadi berdiri. Ada bercak merah. Mora mendekat, lalu berlutut. La menyentuh tetesan cairan merah kental itu dengan ujung jarinya. D4 Rah. Gumam Mora, matanya membelalak ngeri. D4 Rah apa ini? Kenapa Marco? 21. Apa yang kamu lakukan, Kakak Elpar? 2 lagi ya. 126. Pewaris kelima. Mora beranjak berdiri dengan gerakan canggung, lututnya sedikit gemetar setelah melihat tetesan D4 Rah yang membingungkan di lantai. La berusaha menormalkan ekspresinya, lalu menatap Marquez yang masih berdiri santai bersandar pada pilar marmer. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Mora mengedarkan pandangannya ke sekeliling koridor yang sepi, memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegugupannya, sebelum kembali menatap pria di hadapannya. Aura Marquez berbeda dengan Marco. Jika Marco memiliki aura dominan yang hangat namun tegas, Marquez terasa seperti es, dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Aku tak menyangka jika kakakku membawa ibu dari kedua anaknya juga ke sarang singa ini. Kupikir dia hanya berniat merebut anak-anaknya saja, ucap Marquez santai, namun nada bicaranya menyiratkan ejekan halus. Matanya menelusuri wajah Mora seolah sedang menilai kelayakan wanita itu berada di mansion Ramirez. 4. Mora mendengus pelan, memutar bola matanya malas. La tidak punya energi untuk meladeni teka-teki pria ini. Baginya, prioritas utama saat ini adalah memastikan kondisi mental anak-anaknya, bukan berdebat dengan adik ipar yang arogan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mora membalikkan badan dan melangkah pergi, hentakan kakinya menggema di lantai koridor yang sunyi. Marquez menatap punggung Mora yang menjauh. La sedikit memiringkan kepalanya, senyum miringnya semakin lebar. 3. Sayang sekali jika kakakku yang menikahinya. Apa dia belum tahu jika kakakku itu duda dengan cara mengenaskan? Gumamnya lirih, suaranya hilang tertelan angin koridor, meninggalkan misteri yang menggantung di udara. 7. Mora mempercepat langkahnya, berniat menuju dapur untuk mengambil minum sebelum kembali ke kamar. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak saat melewati sebuah lorong yang mengarah ke ruang kerja utama keluarga Ramirez. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh,
namun sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang membiarkan suara dari dalam lolos keluar. Telinga Mora yang tajam menangkap percakapan dua orang pria dengan nada serius dan berat. Instingnya menyuruhnya untuk berhenti. La menahan napas, merapatkan punggungnya ke dinding di samping pintu. Pewaris kelima telah hadir, wasiat itu akan segera dibuka. Kita tidak bisa menundanya lagi. Suara itu terdengar parau, milik seseorang yang sudah berumur. Ya, aku tahu. Hal yang seharusnya tidak terjadi, justru terjadi. Kehadiran anak kembar itu mengubah peta kekuasaan. Balas suara kedua yang lain, namun terdengar cemas. Jantung Mora berdegup kencang. Pewaris kelima. Anak kembar. Pikirannya langsung tertuju pada Fier dan Rakael. Apakah anak-anaknya yang dimaksud? Rasa takut mulai merayapi tengkuknya. La ingin mendengar lebih jauh, memastikan bahaya apa yang mengintai buah hatinya di rumah mewah ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara kursi digeser kasar dari dalam ruangan, diikuti langkah kaki yang mendekat ke arah pintu. Siapa di sana? 127. Panik, Mora segera melangkah pergi dari sana dengan gerakan cepat namun senyap. La setengah berlai, jantungnya memburu, tidak berani menoleh ke belakang. Entah apa maksud pembicaraan mereka, yang jelas Mora sadar satu hal, tempat ini bukan sekadar rumah mewah, tapi labirin penuh intrik. Dan ia tidak ingin ikut campur dalam kekuasaan atau harta, ia hanya ingin melindungi Fier dan Rakael. 6. Siang itu terasa berjalan sangat lambat di kamar tamu yang ditempati Mora dan anak-anaknya. Sinar matahari menerobos masuk lewat jendela besar, namun tidak mampu mengusir kebosanan yang melanda Rakael. Anak itu berguling-guling di karpet bulu tebal. Tidak ada mainan yang memadai. Rakael hanya membawa satu mobil-mobilan dari rumah lama mereka, sementara mainan lainnya tertinggal. Sejak tadi, mulut kecilnya terus mengoceh tanpa henti, mengeluhkan segala hal mulai dari warna cat dinding yang membosankan hingga tidak adanya suara tukang bakso lewat. 4. Ocehan tanpa henti itu akhirnya membuat Fier, yang sedang mencoba membaca buku yang ia temukan di rak, merasa geram. Raka, bisa diam tidak? Berisik sekali, tegur Fier sambil menutup bukunya kasar. Laka bocaan, Fiel. Mau pulang. Di sini ndak ada temen rengek Rakael. 1. Sudah sana pulang sendiri kalau mau. Jalan kaki sana, atau naik rusa di hutan belakang sana. Terbang kalau bisa sekalian, desis Fier sarkas, matanya membulat senempurna menatap adiknya dengan kesal. Rakael mengerucutkan bibirnya. Lucanya ndak mau antal Laka. Luka galak kayak Fiel, balasnya polos, menganggap suruhan kakaknya sebagai hal yang serius. Fier menepuk pelipisnya, pusing menghadapi kepolosan adiknya yang kadang di luar nalar. Ya Momi juga enggak mau antar kamu kalau kamu rewel terus. Nanti Momi buang kamu ke hutan belakang, biar jadi anak ular. Mau. Ancaman tentang anak ular itu sukses membuat Rakael terdiam seketika. Bibirnya rapat, matanya bergerak gelisah menatap sekeliling. Namun, pandangannya kemudian terhenti pada sosok sang Momi yang duduk di tepi ranjang. Menatap kosong keluar jendela. Wajah Mora terlihat sendu dan penuh beban pikiran. 1. Rakael melupakan ketakutannya pada ular.
La berjalan mendekati ibunya, lalu berdiri di antara kedua kaki Mora sambil mendongak menatap wajah cantik itu dengan bingung. Tangan mungilnya menyentuh lutut Mora. "Momi macih mikilin bayal listrik?" tanya Rakael polos. "Oh." Pertanyaan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Mora. Lamunannya tentang percakapan pewaris kelima dan D4 rah di lantai seketika buyar. Mora tersadar, menunduk menatap putranya yang sudah ada di depan wajahnya dengan tatapan khawatir. Rasa 128. Bersalah menghantam D4 danya. Ternyata selama ini, kesulitan ekonomi mereka begitu melekat di ingatan Rakael, sampai-sampai bocah sekecil itu mengira ibunya melamun karena tagihan listrik. 3. 129. Dedi. Astaga, saya Aang. Momi kaget, ucap Mora dengan suara bergetar. La segera meraih tubuh mungil putranya, mengangkatnya ke pangkuan, dan memeluknya erat. La mencelumi puncak kepala Rakael dengan sayang, menghirup aroma khas anaknya yang menenangkan. Momi tidak memikirkan listrik, boy. Di sini listriknya tidak akan mati. 1. Mora melepaskan pelukannya, lalu teringat sesuatu. Percakapannya dengan Marco di koridor tadi terus terngiang. Tentang Fier yang menolak memanggil Dedi karena belum mendapat izin darinya. Mora menoleh, menatap Fier yang kini duduk diam memperhatikan interaksi mereka dengan tatapan redup.